Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dimanapun Anda berada, kami doakan kita semua selalu diberikan kesehatan agar kegiatan sehari-hari dapat terlaksana dengan baik. Kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai deeksis dalam bahasa Indonesia. Saya Farudi Salman bersama rekan saya Mulyana Purba dan juga Irfan akan membahas mengenai apa itu deeksis dan apa saja jenis-jenisnya. Baiklah, mari kita mulai dengan pengertian deeksis. Sebenarnya kata deeksis ini jarang kita dengar ya, atau jarang kita temukan. Agak asing apalagi untuk orang-orang yang awam. Nah, tapi kita yang berada di lingkup sastra Indonesia harus sangat mengenal apa itu deeksis, apa saja jenisnya, dan bagaimana penerapannya. Baiklah, deeksis adalah bentuk bahasa baik berupa kata maupun lainnya yang berfungsi sebagai penunjuk atau fungsi tertentu di luar bahasa. Dengan kata lain, sebuah bentuk bahasa bisa dikatakan bersifat deeksis apabila acuan, rujukan, referennya berpindah-pindah atau berganti-ganti pada siapa yang menjadi pembicara dan bergantung pula pada saat dan tempat dituturkannya kata itu. Misalnya, ada yang mengatakan, "Hari ini saya akan ke Surabaya. Kalau kamu?" Kemudian dia menjawab, "Saya akan bersantai di rumah." Nah, ini adalah contoh kecil dari deeksis, teman-teman. Deeksis ini sendiri berasal dari kata Yunani kuno yang berarti menunjukkan atau menunjuk. Informasi kontekstual secara leksikal maupun gramatikal yang menunjuk pada hal tertentu, baik benda, tempat, ataupun waktu, itulah yang disebut dengan deeksis. Ya. Kemudian pengertian deeksis menurut beberapa ahli. Dalam bidang ini ada banyak ahli, tapi saya akan mengemukakan 3 saja pendapat dari para ahli mengenai pengertian deeksis. Menurut Nancy J, rujukan suatu kata yang berpindah dan bergantung pada siapa yang berbicara, di mana pembicara atau pendengar, dan waktu dituturkan kata-kata tersebut, itulah deeksis. Ini menurut Nancy J. Kemudian ada ahli yang mengatakan, ini menurut Wijana. Menurutnya, deeksis adalah kata-kata yang memiliki referen berubah-ubah atau berpindah-pindah. Kemudian menurut Bambang Yudi Cahyono, bukan Bambang Susilo Yudhoyono, tapi Bambang Yudi Cahyono. Beliau mengatakan bahwa deeksis adalah suatu cara yang mengacu ke hakikat tertentu dengan menggunakan bahasa yang hanya dapat ditafsirkan menurut makna yang diacu oleh penutur dan dipengaruhi situasi pembicara. Inilah penjelasan singkat mengenai pengertian dari deeksis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis deeksis. Yang pertama ada deeksis persona. Istilah persona berasal dari kata Latin persona sebagai terjemahan dari kata Yunani prosopon. Bagi teman-teman yang menyukai karya fiksi seperti novel atau karya-karya lain yang sejenis dengan novel, mungkin sering mendengar kata persona, ya. Persona, seperti yang saya katakan tadi, berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya adalah topeng. Deeksis persona berkaitan dengan peran peserta yang terlibat dalam peristiwa berbahasa. Deeksis ini biasanya berupa kata ganti orang. Nah, kata ganti orang ini ada 3. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan juga kata ganti orang ketiga. Nah, kata ganti orang ketiga di sini bukan orang yang selingkuh. Nah, mari kita bahas. Kata ganti orang pertama adalah kategorisasi rujukan pembicara kepada dirinya sendiri. Dengan kata lain, kata ganti persona pertama merujuk pada orang yang sedang berbicara. Kata ganti persona dibagi menjadi 2 pula, yaitu kata ganti persona tunggal dan kata ganti persona tunggal dan kata ganti persona jamak. Kalau kata ganti persona tunggal
memiliki 3 bentuk, yaitu aku, saya, dan juga daku. Misalnya nih, ketika kita melihat teman kita memiliki sepatu baru nih misalnya. Kemudian kita berkata, aku berharap sepatu itu menjadi milikku. Nah, ini adalah contoh deiksis persona yang menggunakan kata ganti persona tunggal. Ya, aku bisa diganti dengan kata saya ataupun daku. Terserah. Kemudian kata ganti orang kedua. Ini adalah kategori rujukan pembicara kepada lawan bicara. Bentuknya adalah kamu, engkau, dan kalian. Misalnya, aku pernah melihat kamu sedang menyiram bunga. Atau, ya, kalian di sini harus tinggal bersama Eyang. Karena Eyang kesepian di sini. Ini adalah contoh deiksis yang menggunakan kata ganti orang kedua. Kemudian kata ganti orang ketiga, bukan orang yang selingkuh, ingat. Contoh kata ganti orang ketiga, misalnya sebuah percakapan nih. A mengatakan, liburan nanti kamu mau kemana? B menjawab, aku mau ke Sangatta. Kalau kamu, A kembali berucap, aku juga mau ke Sangatta. Kemudian C nyambung. Mereka semua akan pergi liburan. Aku akan kesepian nih. Nah, ini adalah contoh deiksis persona yang menggunakan kata ganti orang ketiga. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas teman saya. Kepada teman saya kami silakan ya. Oke, baiklah teman-teman. Saya akan melanjutkan presentasi ini yang tadi setelah disampaikan oleh Fazori Rahman tentang pengertian dan jenis deiksis dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deiksis tempat, teman-teman. Deiksis tempat ialah pronominal yang mengacu pada lokasi menurut peserta. Bahasa Indonesia yang membedakan tempat yang dekat kepada pembicara atau di sini dan yang jauh kepada pembicara, termasuk yang dekat kepada pendengar di situ, menurut Nahaban tahun 1987, halaman 41. Dalam pragmatik, deiksis tempat atau ruang berhubungan dengan pemahaman ruang dan tempat digunakan pada lokasi beserta pembicara dalam pembicaraan. Tempat atau lokasi dapat menjadi deiksis jika tempat atau lokasi dapat terlihat dari lokasi orang-orang yang melakukan komunikasi dalam proses tindak tutur. Deiksis tempat atau ruang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, alokasi yang terdapat sini, situ, sana. Yang kedua, demonstratif yang terdapat ini, itu, begini, begitu. Dan yang terakhir adalah temporal. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan contohnya dari bagian-bagian yang tadi. Contoh pertama, jika. Bisa saja dia jodohmu kan? Asri pun menjawab, bukannya kalau jodoh itu gak kemana. Jika, bagaimana sih kamu ini? Aku kesini kan untuk meliput, bukan untuk mencari jodoh. Dalam dialog yang pertama ini, di sini dimaksud oleh jika tadi, ia menyebutkan kesini, di mana dialog itu berlangsung. Kata di sini bisa dikatakan dari kata di sini itu menunjukkan bahwa dialog ini termasuk dalam bagian alokasi yang tadi terdapat sini, situ, sana. Yang kedua, contoh yang kedua, jika. Asri, kamu kenapa? Hei, jangan buat aku takut. Asri pun menjawab, Cik, kamu tahu kan kalau di rumah ini ada hantunya? Contoh yang kedua ini,
Contoh yang kedua ini, dialog tersebut menunjukkan kata ini, menyebutkan kata ini di saat dialog itu berlangsung. Pada dialog tersebut, kata ini termasuk unsur deksis yang disampaikan oleh Asri tadi, mengacu pada tempat. Baik, saya ulangin. Cik, kamu tahu kan kalau di rumah ini ada hantunya? Yang menunjukkan tempat tersebut adalah rumah. Maka dialog ini termasuk dalam demonstratif yang terdapat dari ini, itu, begini, begitu. Oke, yang ketiga. Contoh yang ketiga yaitu penulis novel yang menceritakan tentang bagaimana ia menghabiskan hari-harinya setelah melewati pekerjaan yang melelahkan. He liked to sit here in the evening. Artinya, dia suka duduk di sini pada sore hari. Kata here menunjukkan dalam deksis tempat karena menjelaskan tempat di mana ia sering beraktivitas. Karena ia sering menulis novel dan menghabiskan waktunya di tempat tersebut, yaitu tadi dia suka duduk di sini pada sore hari. Baiklah, itu contoh dari yang deksis tempat tadi, yang ada 3 bagian: alokasi, demonstratif, dan temporal. Itulah penjelasan dari deksis tempat. Sekiranya teman-teman bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang deksis waktu. Berkaitan dengan pemberian bentuk kepada lokasi ruang, dipandang dari lokasi pemeran dalam suatu peristiwa berbahasa. Konsep yang membentuk deksis waktu mengacu terhadap waktu yang sekarang, waktu yang lampau, waktu yang datang, maupun waktu yang bersifat temporal. Contohnya seperti ini. Besok pagi Anda harus menemui saya di ruang dosen ya. Deksis waktu pun dapat dipakai untuk mengacu pada bagian dari wacana, seperti minggu yang akan datang, Jumat yang lalu, dan lain-lain. Selain itu juga deksis dapat khususnya ini dan itu sering dipakai untuk merujuk wacana yang akan atau sudah berlalu. Seperti contohnya tadi, besok pagi Anda harus menemui saya di ruang dosen. Besok pagi itu menunjukkan waktu yang akan mendatang. Itulah dinamakan, bisa disebutkan deksis waktu. Sekian dari saya. Dari deksis waktu tadi, saya sudah menjelaskan deksis tempat dan deksis waktu. Sekiranya apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, teman-teman, melanjutkan penjelasan sebelumnya, sekarang kita akan membahas mengenai deksis wacana. Deksis wacana ialah rujukan pada bagian-bagian tertentu dalam wacana yang telah diberikan atau sedang dikembangkan. Ini adalah pendapat menurut Nababan pada tahun 1987, halaman 42. Deksis wacana mencakup anafora dan juga katafora. Bentuk-bentuk yang dipakai untuk mengungkapkan deksis wacana ialah ini, itu, yang terdahulu, yang berikut, yang pertama, begitulah, begini, dan lain sebagainya. Misalnya ada pada kalimat, karena aromanya yang khas, mangga itu banyak pembelinya. Itu adalah contoh kalimat dari deksis wacana. Selanjutnya adalah deksis sosial. Deksis sosial mengungkapkan perbedaan-perbedaan kemasyarakatan yang terdapat antara partisipan yang ada dalam peristiwa berbahasa, terutama yang berhubungan dengan aspek budayanya.
Adanya deeksis ini menyebabkan kesopanan atau etiket berbahasa. Misalnya nih, saya akan mencontohkan antara perampok dan pak polisi. Pada kalimat pertama, perampok yang residivis itu mampus diterjang timah panas oleh tim Satjantanras di Treskrimun Polda Jateng. Kalimat kedua, Letu Norman Edi gugur pada saat mengamankan demo di Manokwari, Papua Barat. Jika kita membandingkan dua kalimat ini, maka kita akan menemukan suatu perbedaan. Pada kalimat di mana ada perampoknya, kalimat tersebut menggunakan kata mampus. Sedangkan pada kalimat yang terdapat polisi, Letu Norman Edi menggunakan kata gugur. Nah, tentu saja antara mampus dan gugur ini jauh berbeda. Mana yang sopan, mana yang tidak, mana yang beretika, mana yang tidak. Begitulah contoh dari deeksi sosial. Nah, teman-teman, demikianlah penjelasan dari kami mengenai pengertian deeksis dan jenis-jenisnya beserta dengan contohnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.